So, buat lo yang sekarang berada di tahun-tahun terakhir kuliah atau lo yang baru lulus, udah ngerasa siap belum buat kerja? Buat sebagian mahasiswa, transisi dari perkuliahan ke pekerjaan itu nyeremin. Apalagi media dan orang-orang di sekitar sering banget ngingetin tentang seremnya persaingan kerja dan betapa berbedanya kehidupan kerja sama kuliah. Tapi sebenarnya ya kalau menurut gua, wajar banget kok kalau misalnya lo ngerasa takut atau khawatir. Nah makanya di video ini lo akan belajar soal hal-hal yang akan ngebuat transisi lo ke dunia kerja dan karir lo mulus. Ya udah, yuk kita mulai. Berbagai riset ngebuktiin kalau misalnya fresh graduate nih, biasanya ngerasain kecemasan terhadap beberapa hal soal karir. Yang pertama, soal persaingan buat dapat kerjanya dulu. Yang kedua, suasana kerja dan di kampus yang berbeda jauh. Yang ketiga, minimnya pengalaman kerja. Dan yang terakhir adalah 4, tingginya tuntutan buat langsung dapat kerja. Walaupun tadi gue bilang bahwa kecemasan terhadap hal-hal ini adalah normal, ya bukan berarti lo harus ya udah terus diem aja dan nggak ngelakuin apa-apa. Lo bisa ngatasin 4 hal ini dengan 2 cara sebenarnya. Yang pertama, ikut magang, supaya lo punya pengalaman industri. Dan yang kedua adalah cari informasi kemampuan apa sih yang sebenarnya bisa ngebantu lo pada saat lo memasuki dunia kerja nanti. Ya, tapi kalau misalnya di tahap yang pertama, ya udahlah, itu nggak perlu penjelasan panjang-panjang. Silakan akses platform cari kerja yang lo tahu dan daftar magang sesuai bidang lo. Di video ini lo akan belajar kemampuan karir apa yang sebaiknya lo siapin in general, nggak spesifik ke jurusan tertentu. Jadi kemampuan-kemampuan ini adalah hal-hal mendasar yang akan membantu karir lo, apapun profesinya. Mau lo jadi sales, orang marketing, developer, atau bahkan on-site driller, kemampuan-kemampuan yang akan dijelasin ini akan tetap penting di jalur karir lo. Tapi sebelum masuk ke sana, lo harus ngerti dulu nih, kenapa emangnya kemampuan atau kompetensi yang akan lo tahu ini penting. Ya kalau misalnya dijelasin secara singkat banget, karena kompetensi-kompetensi ini bakal bikin kinerja kerja lo lebih baik, jauh lebih baik. Nah, tapi itu cuma salah satunya sebenarnya. Mark Murphy, penulis dari Hiring for Attitude, menyebutkan bahwa 46% dari 20.000 pekerja yang dia kumpulin datanya, itu ternyata mengalami kegagalan dalam mendapatkan pekerjaan selama 18 bulan. Dan 11% dari yang gagal tadi, diantaranya disebabkan oleh kekurangan kemampuan dasar yang akan gue jelasin ini. Jadi, bisa dibilang, tanpa kompetensi yang akan dijelasin ini, lo bisa jadi bukan cuma ketinggalan di dunia kerja, performa lo menurun, tapi juga lo akan susah dapat kerja. Jadi lo akan masuknya aja tuh susah gitu. Sepenting ini skill-skill yang akan gue jelasin. Jadi sebenarnya apa nih kompetensi yang akan lo pelajarin? Nah, harusnya banyak banget kompetensi yang lo harus pelajarin. Cuma udah dirangkum sama seseorang bernama Josh Ackerman. Josh Ackerman, seorang profesor karir berkelanjutan di VU Amsterdam, udah ngerangkum nih berbagai kompetensi yang tadinya banyak banget, jadi 3 kompetensi karir umum yang gampang banget buat dicerna. Yang pertama adalah reflective competencies, yang kedua adalah communicative competencies, dan yang ketiga adalah behavioral competencies. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, reflective career competencies. Reflective career competencies adalah kemampuan mengenali diri sendiri. Gampang bangetnya gitu. Nah, kalau misalnya diibaratin nih, reflective competency adalah knowing why. Tahu kenapa kita minat sama suatu pekerjaan. Tahu kenapa kelebihan yang kita punya bisa bikin kita bekerja secara maksimal di posisi atau pekerjaan tertentu. Atau tahu bagaimana caranya kita bisa mengkombinasikan kualitas diri kita untuk menentukan karir yang kita mau. Itu adalah contoh-contoh dari knowing why yang ada di dalam reflective career competencies. Nah, si reflective competencies ini dibagi lagi jadi 2, yaitu reflection on motivation dan reflection on qualities. Nah, kalau misalnya yang reflection on motivation, definisinya adalah lo sadar terkait nilai-nilai yang lo pegang. Contohnya apa nih? Misalnya lo seorang website developer. Pertanyaannya adalah, kenapa lo sebenarnya awalnya pengen jadi software developer? Contoh yang lainnya adalah pertanyaan kayak, di tempat kerja sendiri, kerjaan kayak gimana sih yang ngebuat lo lebih bersemangat? Apakah yang clerical gitu, atau yang mobile, yang lo bisa kerja dari banyak tempat, atau yang gimana? Nah, sedangkan nih, yang reflection on qualities, ini berkaitan dengan kualitas-kualitas diri lo. Misalnya kelebihan, kekurangan, dan keterampilan yang lo punya.
Intinya ya, kalau misalnya lo punya kemampuan reflection on qualities, lo tahu hal-hal apa aja yang bisa membantu lo untuk berkontribusi maksimal atau justru menghambat lo. Jadi, berdasarkan kualitas yang ini, lo bisa milih suatu pekerjaan karena lo tahu dengan pekerjaan ini, lo bisa berkarya secara maksimal karena kelebihan lo mendukung di situ. Dan meminimalisir kemungkinan lo membuat kesalahan dalam bekerja yang disebabkan sama kekurangan lo. Oke, itu adalah reflective competencies. Yang berikutnya adalah communicative competencies. Apaan tuh? Nah, inti dari communicative competencies ini adalah kemampuan komunikasi efektif. Kalau reflective competencies tadi itu kita ngomongin knowing why, kalau ini kita ngomonginnya knowing whom. Kaitannya sama kemampuan interpersonal, kemampuan buat menerima kritik, kemampuan memberikan saran dengan baik, serta kemampuan buat nyari petunjuk dari orang lain. Nah, kayak reflective competencies, communicative competencies juga dibagi dua, yaitu jadi networking dan self-profiling. Kalau networking, misalnya kayak kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan karyawan lain. Itu salah satu contohnya. Yang lain, kemampuan bernegosiasi, mempersuasi orang lain, atau bahkan sampai membangun dan memperluas koneksi untuk tujuan yang berhubungan sama karir lo pastinya. Karena kita di sini lagi ngomongin karir. Nah, kalau self-profiling, ini arahnya lebih kepada kemampuan untuk mengkomunikasikan pengetahuan, kemampuan dan kepribadian pribadi, dan keterampilan pribadi ke pasar tenaga kerja, kolega, atau atasan. Jadi kalau self-profiling itu sebagus apa, semampu apa lo dalam mengkomunikasikan ide-ide yang lo punya. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir adalah behavioral competencies. Nah, apa nih behavioral competencies? Simpelnya adalah knowing how, kemampuan dan pengetahuan untuk membentuk karir dan mencapai karir lo secara maksimal. Coba pikirannya gini buat behavioral competencies ini. Kalau misalnya knowing why, itu kan kita ngomongin kenapa lo mau di karir ini, dan kenapa lo bisa cocok di sini. Knowing whom, itu tadi kita ngomongin siapa sih yang lo harus punya hubungan. Nah, kalau misalnya di knowing how, kita ngomongin gimana caranya menggunakan kualitas yang lo punya buat bikin jalur karir lo semulus mungkin. Contohnya gimana? Nah, misalnya nih, gimana sih cara lo bisa adapt secepat mungkin di tempat kerja baru? Gimana sih cara negosiasi paling tepat buat dapetin promosi di kantor? Misalnya kayak gitu. So, itulah kemampuan mendasar yang penting buat lo punya, buat bikin karir lo mulus. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya lo ningkatin ketiga kemampuan lo itu? Nah, kalau buat kemampuan reflektif, 1% udah punya bejibun banget tips triknya. Silakan lo buka playlist self-awareness dan selamat menghayati suara host-hostnya lah. Kalau gitu kita langsung lanjut ke yang kedua, communicative competencies. Gimana nih cara ningkatinnya? Nih, gue akan kasih lo tips singkat yang strong buat jadi komunikator handal. Nah, biasanya orang-orang ketika nyampein sesuatu, mereka bisa pakai dua pendekatan. Yang pertama, mereka sampein dulu titik utamanya, setelahnya mereka akan jelasin argumennya, konteksnya. Istilahnya gini, poinnya dulu apa, baru gue setelahnya akan ngedongeng argumennya setelahnya. Itu pendekatan yang pertama. Yang kedua, pendekatannya kebalikannya. Lo mulai dulu dari dongengnya, dari argumen 1, terus ke argumen kedua, argumen ketiga, dan baru deh lo nyampe ke titik utamanya, hal yang benar-benar lo pengen sampein. Jadi lo arguing dulu, lo jelasin dulu konteksnya, baru deh di akhir lo tutup dengan sebuah kalimat inti. Lo itu sebenarnya ngomongin apa? Nah, cara yang kedua ini buat beberapa orang bikin masalah. Kenapa? Karena ada aja nih occasion di mana lo akhirnya hilang arah ketika lo udah cerita argumen kesana kemari. Bisa karena banyak hal lo hilang arahnya, bisa karena distracted, karena emang lagi nggak fokus, lagi multitasking, atau emang secara kognitif lo ternyata nggak nyampe. Lo nggak punya potensi untuk melakukan itu. Hasilnya, orang jadi bingung lo ngomongin apaan. Udah kesana, udah kesini, udah cerita ini, udah cerita itu, terus gak ada intinya. Ya bingung orang. So, gimana cara nyikapinnya? Pakai cara yang pertama kalau misalnya kayak gitu. Lo ngomongin dulu intinya. Pakai intinya dulu deh. Baru setelah itu lo jelasin argumennya. Nah oke, itu tips yang pertama. Lo manfaatin ini dan kemampuan komunikasi lo akan jauh-jauh meningkat. Orang akan jauh lebih ngerti apa yang lo omongin sebenarnya. That's the first tip. Silakan dilakuin dan lihat hasilnya gimana. Now, kompetensi yang ketiga. Apa yang bisa kita lakuin buat naikin behavioral competencies? Nah,
Buat ini, lo harus ngerti sesuatu yang namanya tacit knowledge. Tacit knowledge itu paling gampang diibaratin sebagai ya sebuah pengetahuan yang ketika lo jago di dalam satu hal, you just know unexplainable things about it. Dan susah juga buat dijelasin dan didokumentasiin. Contoh yang paling gampang adalah naik sepeda. Ketika lo nggak bisa naik sepeda, lo tuh bingung ngelihat orang naik sepeda kok bisa seimbang, nggak jatuh kanan kiri. Karena secara logika yang lo punya harusnya jatuh. Tapi ketika lo udah bisa naik sepeda, lo bisa menyeimbangkan diri lo di atas sepeda, lo bisa melaju tanpa jatuh, tanpa oleng ke kanan, ke kiri. You just know about it. Tapi lo susah gitu buat menjelaskannya apa yang terjadi sebenarnya. That's tacit knowledge. Nah, si behavioral ini mostly adalah tacit knowledge. Gimana caranya supaya lo bisa adaptasi misalnya? Ya ada aja yang bisa ngasih tips gimana caranya supaya lo bisa cepet-cepet adaptasi di dunia kerja. Tapi buat lo bisa fully, bener-bener bisa cepet adaptasi, ya susah juga kalau misalnya lo cuman berpatokan terhadap tips. Lo harus ngalamin sendiri dulu, sama kayak naik sepeda gitu. Sama kayak banyak banget hal juga di karir. So, gimana caranya buat ningkatin si tacit knowledge ini kalau misalnya kayak gitu? Yang gak ada cara lain selain 3. Observing orang yang udah pernah ngelakuin, berkomunikasi sebanyak-banyaknya sama lingkungan yang akan ngebawa lo ke situ, dan ngelakuin sendiri. Karena satu hal yang gak bisa dipungkirin, pengalaman itu berharga banget di dalam karir. Makin banyak pengalaman lo, makin lo tahu sama hal-hal yang kelewat sama orang-orang yang gak pernah terjun langsung. Makanya, I highly encourage you to push your limit. Cari sebanyak-banyaknya tantangan. Cari tahu pengalaman orang-orang yang udah pernah ngalamin tantangan yang lo hadepin. Gue tahu nih bahwa sebagian besar orang yang nonton video-video 1% itu umurnya belum nyampe 30. Lo masih sangat muda. Ambil lebih banyak resiko lah. Ambil lebih banyak kesempatan lah. Minta tanggung jawab lebih kek kalau misalnya lo di kantor, di kepanitiaan. Bikin bisnis kek seenggaknya. Networking kek sama orang-orang. Ikut acara startup, ikut seminar di mana lo bisa kenalan sama banyak orang. There's a lot of things that you can do. Karena semakin banyak lo melakukan, semakin banyak lo belajar. Dan satu hal yang gue paling percaya di dunia ini, siapa yang bisa belajar paling banyak dengan paling cepat, dia yang akan menang. Gimana? Apa lo udah punya kompetensi yang kita bahas tadi? Atau masih belum nih? Nah, lo boleh komen di bawah nih kalau gitu. Kompetensi apa yang lo mau kembangin pertama kali? Siapa tahu gue bisa bikin videonya ke depannya. Oke, gue Vicky. See you in the next video.